Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan soal-soal UTS di mata kuliah rangkaian listrik 1. Baik, soal yang pertama, ini kita diminta untuk mencari nilai arus ya, arus yang mengalir di sisi IX ini. Nah, IX, sebagaimana kita tahu, yang telah kita pelajari di materi-materi sebelumnya, kita mendapati bahwa di mana itu ada I masuk, itu nilainya akan sama dengan I yang keluar ya. Nah, ini sama-sama kita ketahui bahwa I masuk ini sama dengan I keluar. Jadi konsepnya ini saja yang kita pakai, tidak usah mencari bagaimana loopnya, kemudian berapa rangkaian serinya, paralelnya, berapa itu tidak perlu. Jadi dengan konsep ini pun dan juga ada konsep V sama dengan I kali R ya, dimana nanti untuk mencari I itu sama dengan V per R. Nah, dari sini aja sudah cukup sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan titik node-nya di sini ada 1, 2, 3 di sini. Nah, inilah titik-titik yang perlu kita cari mana arus yang masuk, mana arus yang keluar. Nah, yang sudah diketahui di sini kan bagian ini ya, titik node pertama ini ada arus keluar dari titik node ini, yaitu 3 ampere. Nah, yang belum kita ketahui adalah sisi yang ada resistor ini, bisa kita katakan di sini misalnya R1 ya. Kemudian nanti untuk yang sisi sini bisa kita sebut ini R2, kemudian ini R3, ini R4, kemudian ini ada R5. Nah, simpelnya ini kita tentukan di sini ada node di sini, berarti ini I keluar, berarti ini kita lihat di sini. Di sini ada tanda plus, ada tanda minus. Berarti arusnya nanti akan mengalir dari positif ke negatif. Nah, di sini sudah kita tahu bahwa arus yang mengalir ini adalah masuk ke node pertama ini. Nilainya berapa? Nilainya seperti tadi rumus ini, IV per R, berarti kita bisa ketahui I yang mengalir di R1 ya, I1 kita sebut seperti itu, I1 sama dengan V per R. R-nya R mana? Yaitu R1. Nah, ini bisa kita tentukan langsung, V-nya kan sudah diketahui 18 volt, kemudian R1-nya juga sudah diketahui 2 ampere. Jadi untuk I1 ini adalah 9 ampere. Nah, di sini sudah kita ketahui ini nilainya adalah 9 ampere. Nah, kita udah punya dua nih di node sini. Ada yang masuk 9 ampere, yang keluarnya ada 3 ampere dan satu lagi. Nah, ini belum kita ketahui dan tentunya ini kan pasti arahnya ke sana ya, menjadi I keluar. Karena nilainya ini pasti nanti lebih kecil daripada nilai yang mengalir di R1. Jadi untuk mendapatkan I, kita sebut saja ini I2 ya. I2 di sini, I2 sama dengan, berarti kan tadi kita lihat ada I masuk, I keluar. I masuknya itu 9, I keluarnya 3 dan X. Nah, berarti kita bisa ketahui bahwa di sini sebelum kita tentukan di sini ya, misalnya ini I1, ini saya ganti ya, I1 sama dengan berarti hasil penjumlahan dari I2 yang akan kita tanyakan ditambah dengan yang di sini. Kita sebut saja ini I3 ya. Ditambah dengan I3. Nah, I1-nya kita sudah tahu ini ada 9 ampere. I2 ini yang kita cari. Dan I3 kita sudah diketahui, sudah ada tulisannya di sini 3 ampere. Nah, berarti I2 adalah 9 dikurangi 3 ya. 9 ampere dikurangi 3 ampere sama dengan di sini ada 6 ampere. Nah, kita sudah dapatkan lagi ya. Di sini nilai I-nya. Ini nilai I2. I2-nya ini 6 ampere. Nah, kita beranjak ke node yang kedua nih. Nah, di node yang kedua, ini juga berlaku konsep yang sama ya. Jadi ada I masuk, ada yang I keluar. Di sini arahnya kita sudah ketahui, yang I2 ini arahnya kan memasuk
masuk ke node kedua ya. Kemudian ini juga ada yang masuk ke node ini. Dari atas juga ada yang masuk ke node ini. Berarti ini semua adalah I masuk. Nah, I keluarnya berapa? Berarti itulah yang ditanyakan nanti. Berarti kita sebut saja karena ini R4, di situ bisa kita tuliskan I4 sama dengan, berarti I4 sebagai I keluar ya. Kita bisa pastikan ini arahnya, maaf, ini arahnya nanti ke sana. Nah, ini untuk I keluarnya ya. Jadi 4 sama dengan I masuk dijumlahkan semua. Berarti di situ ada I2 ya. I2, kemudian ada, ini kita sebut saja langsung ya, IR3 ya. IR3 berarti di sini kita bisa tulis IR3, kemudian di sini tambah I berapa? I5 gitu ya. I5 tapi untuk sini ya. Iya, I saja. Kita sebut I. Nah, di sini kita bisa tentukan I2-nya tadi kita sudah ketahui ini 6 ampere. Kemudian IR3 di sini ya, sudah diketahui ini ada 4 ampere plus, nah I-nya ini sudah diketahui juga 2 ampere. Nah, tinggal kita jumlahkan di sini ketemu nanti 12 ampere. Nah, itu untuk I4 ya. Untuk I yang mengarus di sini. Jadi ini kita ketahui itu nilainya adalah 12 ampere. Nah, setelah itu di sini kita beranjak lagi ke node yang ketiga sekarang. Nah, node ketiga ini bagaimana? Sama, tadi I masuk sama dengan I keluar. Di sini kan di node ini kita ketahui ini masuk, yang I4-nya tadi. Terus IX ini I keluar. Kemudian di sini belum diketahui arahnya. Bisa kita tentukan ya dengan cara positif menuju ke negatif. Berarti ini nanti arahnya pasti ke sini, keluar ya berarti. Nah, berarti kita sudah ketahui arah arusnya. Ini I masuk, kemudian ini I keluar. Berarti persamaannya berarti sama dengan I masuknya berapa? I masuknya ada 12 ampere. Ini sama dengan I keluarnya berapa? I keluarnya itu IX plus, nah ini I-nya belum tahu nih, I5 kita sebut ya. Nah, I5-nya itu berapa? I5-nya itu bisa didapat dari nilai tadi pakai rumusnya ini ya, I sama dengan V per R. V-nya itu kan 12 volt, R-nya 6. Berarti ketemu di sini I-nya itu adalah 2 ampere. Nah, di sini bisa kita masukkan ke rumus yang ini. Jadinya 12 ampere sama dengan IX-nya yang kita cari. Kemudian I5-nya itu kita ketahui barusan ada 2 ampere. Nah, dari situ kita bisa dapatkan nilai IX. IX sama dengan, berarti 12 dikurangi 2 ampere. Sama dengan 10 ampere. Nah, ini jawabannya untuk yang IX itu hasil akhirnya ialah 10 ampere. Oke, itu untuk soal yang nomor 1 ya. Baik, selanjutnya kita masuk di pertanyaan nomor 2 ya. Jadi nomor 2 ini kita diminta untuk mencari daya yang diserap pada komponen R3. Nah, ini jadi nanti kita disuruh mencari P-nya di sisi sini adalah berapa. Nah, langkah pertama ialah kita menyederhanakan rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, untuk apa? Itu untuk mencari nilai arus ya, karena di rumus P ini kita ketahui ya rumusnya bahwa P itu adalah V dikalikan dengan I. Nah, oleh karena itu kita perlu mencari V yang ada di R3 terlebih dahulu dan juga I yang mengalir, arus yang mengalir di komponen R3 ini. Nah, sebelum ke situ kita akan sederhanakan dulu rangkaian ini. Berarti di sini ada rangkaian seri ya. Nah, seri berarti kita mudah saja untuk mencarinya. RS sama dengan di sini ada 10K
ditambah dengan 10K. Jadi totalnya RS-nya itu adalah 20 kilo ohm. Nah, itu untuk RS. Nah, setelah kita dapatkan serinya, berarti kan di sini bisa disederhanakan lagi dengan memparalelkan dengan R1. Nah, di situ rumusnya bisa kita tuliskan untuk 1 per RP atau R total ya, sama dengan 1 per R1 plus 1 per RS. Nah, di situ dengan kata lain kita bisa tuliskan RP di sini adalah R1 dikali RS dibagi dengan R1 plus RS. Atau kita tuliskan langsung RP sama dengan 10K dikalikan dengan RS-nya tadi 20K dibagi dengan 10 tambah 20K. Jadinya di sini adalah 30K. Nah, ini apabila kita hitung nanti di sini ketemu RP sama dengan, berarti kan 20 kali 10 ya, 200K kilo ohm. Ini dalam bentuk kuadrat ya, karena K-nya ini ada 2 dibagi dengan 30K. Nah, ini berarti coret-coret. Berarti di sini nanti 200 per 30 ya. 200 per 30 itu kalau kita hitung nanti ketemunya ada 6,667 kilo ohm. Nah, ini adalah untuk rangkaian penggantinya. Ketika nanti di sini gambarnya menjadi satu resistor saja ya. Nah, di sini ini adalah rangkaian penggantinya. Di sini nilainya adalah nilai R totalnya yang sudah kita ketahui di sini. Itu adalah R total, di sini masih tetap 15 volt. Nah, setelah itu kemudian kita mencari, tadi kan ini baru mendapatkan R total, berarti kita butuh cari arusnya. Arus yang mengalir di sini. Rumusnya apa? Di sini ya, kita pindah ke sini. Nah, kita butuh nilai arus. Arus itu adalah, rumusnya adalah, kan kita ada hukum Ohm, V sama dengan I kali R. I berarti V per R. Nah, ini rumusnya I adalah V per R. Kita ingin mencari I-nya dulu di sini berapa. Nah, kita kan sudah tahu tadi ya. Di sini ada I total, kemudian di sini ada I1, dan juga di sini ada I2. Nah, kita ingin mencari I yang ada di sini ya. I yang ada di sini berapa? Berarti kita taruhlah di sini ada I1, dan di sini ada I2 ya. Berarti di sini I2 sama dengan V-nya berapa? V-nya kan kita tahu di sini adalah V paralel ya. V paralel berarti sama. V-nya adalah 15 volt. Kemudian untuk R-nya, kita tadi kan sudah dapatkan R-nya itu adalah 20 ya, RS-nya. Berarti di sini kita tuliskan 20K. Berarti ini 15 per 20 itu ada 0,75 ya. Karena ini dalam K, berarti di sini kita tuliskan mili ampere. Nah, kita sudah tahu di sini I-nya udah tahu, kemudian di sini masih kita belum tahu V-nya. V-nya itu didapat dari mana? V itu kan I kali R. Nah, V-nya itu sama dengan I kali R. Kita ingin mencari V yang khusus di sini ya. Nah, kita kan tadi sudah ketahui I-nya di sini berapa. Tinggal berarti kita cari VR3 itu sama dengan I2, ini I2 ya. I2 0,75 miliampere itu dikalikan dengan 10 kilo ohm. Nah, di sini kita langsung bisa dapatkan 0,75 kali 10 itu adalah 7,5. Dan karena ini mili itu 10 pangkat minus 3 dan K ini adalah 10 pangkat 3, berarti bisa kita coret-coret saja ininya. Jadi diketahuilah nilai V di R3 adalah 7,5 volt.
kita sudah dapatkan nilai-nilainya, tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya tadi kan untuk mencari daya di R3 itu sama dengan V. R3 dikalikan dengan I-nya di sini I2 ya. Berarti di situ bisa kita masukkan langsung 7,5, mohon maaf, 7,5 dikalikan dengan I-nya itu 0,75 mili. Nah, di situ kalau kita kita kalkulasi, ini nilainya nanti adalah 5 ya, 5,625, karena ini dalam mili, berarti nanti di sini ada miliwatt. Itu untuk cara pertama ya. Kita bisa juga menggunakan rumus lainnya. Bisa saja nanti PR3 sama dengan, bisa saja kita pakai V kuadrat per R. Bisa saja nanti I kuadrat R. Itu bisa saja nanti hasilnya tetap sama ya. Hasil akhirnya nanti ketemu tetap ini sama dengan 5,625 miliwatt. Nah, ini hasilnya sudah kita ketahui, mudah ya. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjutkan nomor 3 ya. Nah, yang nomor 3 ini sebenarnya mudah ya, karena kita tinggal menggabungkan atau mentransformasi mana rangkaian yang paralel menjadi satu rangkaian pengganti, kemudian setelah menjadi rangkaian pengganti kita seri sebagai rangkaian pengganti yang kedua. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah satuannya ya, karena di sini satuannya ada yang bentuknya kilo ohm. Jadi kalau kita jadikan ohm, berarti itu menjadi 1 kali 10 pangkat 3 atau 1000 ohm. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian yang ada di soal, di sini ada 2 buah rangkaian paralel. Nah, inilah yang nanti akan kita kerjakan terlebih dahulu. Ini misalnya kita namakan rangkaian paralel 1, kemudian yang ini adalah rangkaian paralel 2 ya. Nah, untuk hasil akhirnya nanti yang ditanyakan adalah hambatan total ya, jadi RT. Nah, langkah pertama seperti yang tadi kita bahas itu kita selesaikan dulu yang rangkaian pengganti pertama atau RP1. Di mana rumusnya sebagaimana kita tahu 1 per RP sama dengan, karena ini paralel, kita bisa menuliskan 1 per 1, 1 per R3 plus 1 per R2 plus 1 per R4. Nah, di sini kita tinggal masukkan angkanya. 1 per RP sama dengan 1 per R3-nya disitu diketahui 470. Kemudian R2 dan R4 juga sama, jadi bisa kita tuliskan langsung di sini 470 ohm plus 1 per 470 ohm. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal tambahkan pembilangnya saja menjadi 3 per 470. Jadi dari situ kita bisa ketahui RP-nya ialah 470 dibagi dengan 3. Ini kalau kita hitung, nilainya adalah 156,67. Jadi di sini kita tuliskan 156,67, satuannya ini sudah dalam ohm ya. Nah, ini untuk RP1. Nah, sebelahnya di sini kita masih punya juga RP2. Nah, kita tuliskan lagi di sini misalnya 1 per RP2
kita dapatkan dari paralel antara R6 dan R7. Jadi di sini kita tuliskan R6, kemudian kita tambahkan dengan 1/R7 di sini. Kita masukkan nilainya 1/R6, di situ tertulis 220, R7-nya juga sama 220. Jadi di sini adalah 2/220. Untuk RP-nya kita dapatkan RP sama dengan 110 ya. 220 dibagi dengan 2, yaitu 110 ohm. Nah, di sini kita sudah dapatkan untuk yang paralel ya. Jadi untuk gambar rangkaiannya nanti menjadi seperti ini. Di sini masih tetap ada R1, kemudian di sebelahnya ada RP1, dan di sebelahnya ada R5, dan sebelahnya lagi ada RP2 yang tadi sudah kita cari nilainya. Nah, untuk yang bawah, ini kan sudah kita ketahui ya, mudah, ini adalah rangkaian seri, di mana nilainya itu sama dengan R8 ditambah R9 ditambah dengan R10. Ini untuk RS-nya ya. RS. Nah, kalau kita hitung di sini bisa ketemu 8-nya itu 220, 9-nya juga 220, dan 10-nya ini karena kita sudah ganti menjadi bentuk ohm, di sini tertulisnya 1000 ohm. Jadi untuk RS yang bagian bawah ialah 1440. Nah, sudah ketemu seperti itu, tinggal kita lengkapi di gambarnya seperti ini. Di sini udah bentuknya RS. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini untuk gambarnya. Nah, dari sini agar lebih mudah kita tuliskan ya di sini. Di sini ditulis R1, ini ada RP1, ini R5, dan ini RP2. Dan di sini RS. Nah, dari sini dapat kita sederhanakan lagi rangkaiannya. Ini menjadi rangkaian seri ya. Ini rangkaian seri, kemudian nanti hasil serinya itu akan kita paralel dengan ini. Oke, saya lanjutkan di halaman berikutnya. Baik, ini jadi untuk R1 kita tuliskan nilainya di sini 1000. Kemudian R penggantinya ini tadi adalah 156,67. Untuk R5-nya tadi 1000 juga. Kemudian paralelnya dari ini ialah 110 ohm. Dan hasil dari serinya ini adalah 1440. Nah, selanjutnya kita tinggal menserikan dulu ya bagian atas ini. Berarti kita RS2 di sini ditulis RS2 sama dengan R1 plus RP1 plus R5 plus yang ini adalah RP2. Nah, itu kita langsung saja tambahkan 1000 plus 156,67 plus 1000 plus 110. Nah, ini kalau kita jumlah isinya adalah 2110 ditambah 156, berarti 2606 ya. 2606,67. 2110 666,67. Ini sudah dalam ohm. Nah, dari hasil ini kita tinggal memparalelkan ya. Berarti kita dapatkan 1/R total sama dengan
hasil bagi ya, 1/RS2, langsung saja kita tulis 2666,67 plus 1/, untuk yang bawah tadi kan kita sudah ketahui 1440. Nah, dari sini berarti untuk R totalnya, untuk cara cepatnya tinggal kita kalikan bagian atas 2666,67 dikalikan 1440 dibagi dengan penjumlahannya ya. Jadi 2666,67 plus 1440. Sini kalau kita proses, kita kalikan, saya coba hitung di kalkulator, 2666,67 dikali 1440, kemudian dibagi dengan 4000, 4106,67. Itu nanti di sini akhirnya ketemunya 880, sekian. Nah, itu adalah hasil perhitungan dari paralel untuk yang bagian atas dan bagian bawah. Ini jadinya hasil akhirnya untuk R totalnya ialah 880 ohm ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini kita diminta untuk mencari daya ya, daya yang diserap oleh resistor 10 ohm. Nah, jadi yang di R10 ohm ini kita akan cari nilai dayanya dengan menggunakan analisis mesh. Nah, di sini sudah saya tuliskan cara-caranya. Ini yang langkah pertama kita susun dulu ya persamaan-persamaannya, karena ini menggunakan analisis mesh. Kita di sini sudah dituliskan ada loop 1, loop 2, dan ini ada loop 3 ya. Nah, dari ketiga loop ini kita bisa cari masing-masing ya. Di sini saya tuliskan misalnya loop pertama, di mana kita tahu rumus sigma V sama dengan 0 ya. Jadi di dalam loop itu resultan dari nilai tegangannya ialah sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita tuliskan di sini untuk loop pertama ya, I1 ini kita bisa tuliskan di sini ada arusnya melewati resistor 5 ohm, jadi kita tuliskan 5I1, kemudian arahnya searah jarum jam ya. Jadi di sini setelah lewat dari R5 ohm, selanjutnya kita lihat lagi di sini ada R untuk 6 ohm. Sehingga kita dapat tuliskan menjadi plus 6I1, dan yang ketiga di sini ada plus 2I1 karena yang arusnya juga melewati di resistor ohm. Nah, selain itu kita juga bisa tambahkan, tuliskan di sini untuk yang arahnya berlawanan, seperti misalnya dari loop 2 dan loop 3. Di sini kita tuliskan ya, kita kasih minus di sini, minus R-nya adalah R6 ohm, berarti di loop 2 berarti 6 kali I2 minus lagi di sini ada 5 ohm ya, R5 ohm di minus lagi 5 I3. Nah, dari situ kita, karena ini tadi sigma V ya, sigma V berarti aslinya 40 ini ada di sisi kiri sama dengan, sehingga kalau kita tuliskan di sini karena searah jarum jam dan dia ketemu kutub negatif, sehingga kita tuliskan minus 40. Nah, karena dia pindah ruas ke kanan menjadi tandanya positif ya, positif 40. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi nilainya 13I1 minus 6I2
minus 5I3 sama dengan 40. Nah, itu adalah persamaan yang pertama ya. Kemudian untuk persamaan kedua, kita bisa tuliskan caranya sama dengan yang tadi. Di situ kita telusuri arah arusnya di sini dari kutub positif, kemudian lanjut ke resistor 6 ohm, sehingga kita tuliskan 6I2, kemudian plus di sini ada 3 ohm resistor 3I2. Nah, yang arahnya berlawanan kita kasih tanda minus ya, negatif, yaitu minus 6I1, minus lagi yang untuk sini berarah lawannya menjadi minus 3 kali I3. Sama dengan, jadi karena ini sama seperti yang loop 1 ya, sama dengan di sini pindah ruas menjadi positif 30 volt. Ini kita turunkan lagi, sederhanakan menjadi 9I2 minus 6I1 minus 3I3 sama dengan 30 volt. Nah, itu untuk loop kedua. Kemudian untuk loop ketiga, ini sama masih, itu rinciannya ialah arusnya searah jarum jam, sehingga melewati R10 ohm, jadi kita tuliskan 10I3 plus 3I3 plus 5I3 minus, nah, yang berlawanan arah, kita kasih minus, di sini ada 3, minus 3I2, minus lagi 5 kali I1. Nah, ini sama dengan, sesuai dengan yang sudah diketahui, yaitu 15 volt. Lalu kita tambahkan, jumlahkan menjadi 18I3 dikurang 3I2 minus 5I1 sama dengan 15 volt. Nah, dari sini kita sudah dapatkan 3 persamaan ya. Nah, masing-masing persamaan ini kita gunakan aturan Kramers yang waktu itu kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita jadikan bentuk matriks ya. Nah, di situ kita bisa dapatkan untuk determinan. Nah, dari determinannya itu kita cari terlebih dahulu ya. Nah, nanti ketika determinannya sudah ketemu, kita dapat operasikan atau cari nilai dari tegangan yang mengalir di sini, kemudian arusnya berapa, sehingga bisa kita cari nilai P atau dayanya. Nah, ini sudah saya operasikan ya, sudah saya hitung di sini ketika kita akan mencari I3 nanti di situ nilainya dapat kita peroleh dari matriksnya ini, persamaan-persamaan yang tadi sudah kita susun. Jadi untuk D3 ini 13 minus 6 40. Kenapa 40? Karena minus 5-nya ini kita hilangkan untuk mencari I3-nya. Nah, ini kalau kita susun untuk yang baris kedua seperti ini, baris ketiga juga sama. Kalau kita hitung itu nilainya adalah 1935. Nah, dari sini kita tinggal tarik ya. Kalau kita sebelumnya sudah menghitung yang D3, yang ini sekarang D3, kalau yang D sebelumnya ini kita menghitung dari defaultnya. Jadi 13 minus 6 minus 5 itu diikutkan. Sedangkan untuk yang D3 ini kita tidak mengikutkan minus 5 tetapi menggunakan yang 40. Nah, ini dari sini kita sudah dapatkan 1935, sehingga untuk mencari nilai I3 itu didapat dari determinan untuk yang I3 dibagi dengan determinan defaultnya. Itu sudah ketemu ya, di sini 312 nilainya, dan kalau ini kita proses, kita hitung nilainya adalah 6,2 ampere. Nah, itu adalah untuk I3-nya ya. Nah, dari sini setelah kita ketemu I3, kita bisa mendapatkan atau mencari nilai V atau tegangan yang mengalir di resistor 10 ohm. Nah, dari sini kita bisa hitung ya, I-nya 6,2, kemudian R-nya adalah 10 ohm, sehingga kita dapatkan V-nya itu adalah 62 volt. Nah, dari sini kita bisa
cari nilai dari daya, yaitu menggunakan rumus V dikalikan I, di mana kita sudah dapatkan tadi nilai V-nya adalah 62, kemudian untuk I-nya itu adalah 6,2 ampere. Nah, ini kalau kita kalikan, ditemukanlah atau didapatkanlah nilai 384, sekian. Nah, itulah jawaban akhir dari pertanyaan nomor 4 ini. Baik, untuk soal yang terakhir nomor 5. Di sini soalnya ialah tentukan arus yang mengalir pada komponen R3 menggunakan hukum Kirchhoff 1. Nah, kita lihat di sini hukum Kirchhoff-nya kita gunakan untuk mencari ya persamaan-persamaan di masing-masing loop 1 dan loop 2. Nah, yang kita tentukan nanti adalah arus yang mengalir pada komponen R3. Nah, di sini. Langkah yang pertama itu kita gunakan lagi hukum Kirchhoff ya. Kirchhoff tentang tegangan, di mana nilainya itu adalah sigma V sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat tentukan loop-loop masing-masingnya. Misalnya di sini loop 1 sama seperti soal sebelumnya ya. Jadi kita urutkan perjalanan arusnya. Di sini ada 2,2 K, jangan lupa ini adalah kilo ohm, dikalikan I1, kemudian plus, di sini ada 4,7 kilo ohm I1, dikurangi dengan arah arus yang berlawanan, yaitu masih di komponen yang sama, tapi arusnya I2. Jadi kita tuliskan minus 4,7 K I2. Sama dengan, karena tadi kita bahas yang sini, loop 1, berarti menggunakan tegangan 12 volt. Nah, dari situ kita proses, kita hitung menjadi nilainya 2,2 ditambah 4,7 itu 6,9 kilo ohm I1 dikurangi 4,7 kilo ohm I2 sama dengan 12. Itu untuk persamaan yang pertama. Kemudian untuk yang loop kedua itu sama caranya, itu terdiri dari 4,7 kilo ohm ya, arahnya sama searah jarum jam ya, arahnya 4,7 kilo ohm dikalikan I2, kemudian kita tambahkan dengan 1,5 kilo ohm dikalikan I2, dikurangi dengan yang di sini karena berlawanan arah, itu menjadi minus 4,7 kilo ohm I1. Nah, sama dengan, karena ini kita lihat perjalanan arusnya melewati sini ya, arah jarum jam, ketika arus itu sampai di kutub positif, berarti ini nilainya kita tuliskan positif 6 volt. Karena dia pindah ruas menjadi sisi kanan, berubahlah tandanya menjadi negatif, minus 6. Nah, dari situ kita hitung lagi, ini 4,7 ditambah dengan 1,5, hasilnya 6,2 kilo ohm untuk I2, dikurangi dengan 4,7 kilo ohm I1, sama dengan minus 6. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Nah, dari sini kita sudah dapatkan dua persamaan. Nah, ini untuk mencari nilai di sini I3, I2 ya maksud saya, kita dapat langsung menggunakan metode substitusi. Nah, dari sini kita langsung saja jejerkan. Jadi kita tulis kembali 6,9 kilo ohm kali I1 minus 4,7 kilo ohm kali I2 sama dengan 12. Kemudian yang kedua ialah minus 4,7 kilo ohm dikalikan I1 plus 6,2 kilo ohm dikalikan I2 sama dengan minus 6. Nah, untuk menyamakan misalnya kita ingin membuang yang sisi tengah ini, I2-nya berarti kita kalikan dengan konstanta yang sama. Misalnya di sini dikalikan 6,2, kemudian yang bawah ini dikalikan 4,7. Nah, setelah kita kalikan semua 6,9 kali 6,2 ini hasilnya 42,78 kilo ohm. Kemudian untuk yang akan kita hapus karena nantinya nilainya sama, kita boleh tuliskan saja ini minus X I2 sama dengan 12 dikalikan 6,2, yaitu nilainya 74,4.
Kemudian yang sisi kedua ini minus 4,7 dikalikan 4,7 sama dengan minus 22,09 kilo ohm kali I1. Kemudian untuk yang sisi I2, karena nanti akan hilang, ini bisa kita tuliskan saja X kali I2, di mana nilai X ini sama untuk yang atas dan bawah. Sama dengan minus 6 dikalikan 4,7, nilainya itu minus 28,2. Nah, ini karena kita ingin menghilangkan I2 ini, kita bisa tuliskan di sini ya. Kita bisa tuliskan ini kita plus ya. Kita plus agar ini 0, sehingga nilainya 42 dikurang 22 sama dengan 20,69 kilo ohm dikalikan I1 sama dengan 74 kurangi 28 sama dengan ketemu 46,2. Sehingga dengan demikian I1 dapat kita peroleh 46,2 dibagi dengan 20,69 kilo ohm. Diketahuilah nanti nilainya 2,23 mA. Jangan lupa di sini karena bentuknya adalah kilo ohm, sehingga nilai di sini juga akan menjadi miliampere. Nah, dari sini kita sudah dapatkan nilai I1 ya. I1 itu yang di sini ya, berarti arus yang di sini. Nah, kemudian kita akan mau mencari yang di sini I2. Berarti kita bisa langsung masukkan ya nilai I1 ini ke dalam persamaan yang tadi sudah kita buat. Nah, jadi misalnya di sini kita contohkan persamaan 1, ini kita masukkan nilai I1-nya 2,23. Sehingga menjadi 6,9 dikalikan 2,23 mA diminuskan 4,7K atau kilo ohm dikali I2 sama dengan 12. Nah, ini kalau kita hitung nilainya adalah 15,387 minus 4,7 kilo ohm I2 sama dengan 12. Kemudian kalau kita ini pindah ruas ya, 15 menjadi minus, sehingga minus 4,7 kilo ohm I2 sama dengan minus 3,387. Dengan demikian kita dapat peroleh nilai I2 adalah 0,72 mA. Nah, itu tadi jawaban dari nomor 5 ya. Saya rasa ini bisa kalian pelajari lebih lanjut untuk soal-soal latihan yang lain. Oke, sekian ya dari saya. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya.